Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rosalina dari semester 5. Jadi di sini saya akan membahas tentang asas-asas kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu asas sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan teknologi. Pembahasan yang pertama yaitu pendidikan dan masyarakat. Jadi ada 3 sifat pendidikan. Yang pertama, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan. Hal ini disebabkan karena pendidikan diarahkan pada pengembangan anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada yang diharapkan masyarakat. Yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan ini bukan hanya untuk pendidikan, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat, memiliki kecakapan-kecakapan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat setempat, tempat pendidikan itu berlangsung. Jadi kehidupan masyarakat berpengaruh terhadap proses pendidikan karena pendidikan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya membahas tentang kurikulum pendidikan Islam. Pembentukan kurikulum pendidikan Islam harus mengacu pada arah realisasi individu dalam masyarakat. Pola demikian ini berarti bahwa semua kecenderungan dan perubahan bakal terjadi dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial harus mendapatkan tempat dalam kurikulum pendidikan Islam. Manusia harus mampu mengambil peran dalam masyarakat dan kebudayaan dalam konteks kehidupan sesuai zamannya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan, sebagai suatu pelaksanaan dan hasil pendidikan. Konsep pendidikan bersifat universal, tetapi pelaksanaannya bersifat lokal sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Pendidikan dalam situasi masyarakat tertentu berbeda dengan lingkungan masyarakat lain karena adanya perbedaan sistem sosial budaya, lingkungan, alam, dan sarana prasarana. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya yang berbeda. Sistem sosial budaya ini mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antara anggota masyarakat, antara anggota dan lembaga, serta antara lembaga dan lembaga. Salah satu aspek yang cukup penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai. Nah, tatanan nilai adalah seperangkat ketentuan, peraturan, hukum, moral yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga selalu berkembang. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dimaksud asas perkembangan ilmu dan teknologi adalah para pengambil kebijakan kurikulum hendaknya memperhatikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa masyarakat terpencil yang tertutup diharapkan dengan adanya transportasi dan komunikasi yang luas berubah menjadi masyarakat yang terbuka dan mau berkomunikasi dengan daerah lainnya. Masyarakat yang tadinya hanya konsumtif terhadap hasil-hasil pertanian telah berubah menjadi masyarakat konsumtif terhadap produksi industri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan kebutuhan baru, aspirasi baru, sikap hidup baru. Hal-hal di atas menuntut perubahan pada sistem dan isi pendidikan, sehingga pendidikan bukan hanya mewariskan nilai-nilai dan hasil kebudayaan lama, tetapi juga mempersiapkan generasi muda yang mampu hidup pada masa sekarang dan yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengajaran di Indonesia, maka sudah seharusnya menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sekarang. Nah, kemajuan di bidang teknologi memiliki andil besar dalam perubahan pola hidup masyarakat. Kenyataan ini memiliki konsekuensi terhadap cara dan strategi yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan. Kurikulum harus didesain agar mampu membentuk manusia produktif yang bukan hanya dapat bekerja, tapi lebih jauh dapat mencintai pekerjaannya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.